siapa saja sendirian, berdiam diri tak ada hiburan. Jika kau merasakan kesepian, datang kemari kita senang-senang. Semua berdiri, waktunya beraksi. Penindasan kekerasan gak jamban, kami datang membawa perdamaian. Ciptakan suasana tak terlupakan, lantangkan suaramu dan teriakan. Alunan distorsi, kotak pun beraksi. Yang ada di sana, yang ada di sini, semua ikut bernyanyi. Hey, yang datang di sini, jangan bikin keki, bikin suasana happy. Beraksi, beraksi. Yang ada di sana, semua bernyanyi. Hey, yang datang ke sini, semua happy. Hey, yang ada di sana, yang ada di sini, semua ikut bernyanyi. Hey, yang datang di sini, jangan bikin keki, bikin suasana happy. Beraksi, beraksi. Selamat siang, Auditorium RRI Semarang. Sekali lagi mana tepuk tangannya untuk siang ini? Baik, dan selamat datang di Talk Show Pesta Bola Dunia 2026. Perkenalkan, saya Faris Magriza yang akan memandu acara pada hari ini. Dan tentunya kurang dari sebulan lagi Piala Dunia 2026 akan segera berlangsung. 48 negara akan bersaing menghadapi turnamen yang cukup panjang karena akan berlangsung dengan lebih panjang lagi, peserta lebih banyak, dan tentunya akan berlangsung di 3 negara, yaitu di Amerika Serikat, di Kanada, dan juga di Meksiko. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang Piala Dunia 2026, tentang serba-serbi Piala Dunia 2026, tapi hari ini saya tidak sendirian karena ada seorang teman saya yang akan ngobrol bareng juga, yang akan menemani saya di siang hari ini. Kebetulan ini adalah teman lama saya. Dulu di Pro 2 siaran bareng. Abis itu sekarang jadi influencer, jadi konten kreator, dan bahkan ini kalau mungkin Bapak Ibu atau teman-teman pernah datang ke Jatidiri, pernah nonton PSIS main, ada suaranya Mas yang satu ini, karena nggak mungkin beliau ya kalau ini ya. Ini Mas yang satu ini ada suaranya kalau Rafinya bikin gol, kalau Beto Gonçalves bikin gol, ada suara Masnya. Langsung saja kita perkenalkan, ini dia Torik Kamaludin. Thank you. Halo Torik. Faris. Selamat datang di rumah. Iya. Gimana rasanya balik lagi ke tempat ini setelah berapa lama berarti ya? Enggak, kemarin sempat kesini juga. Iya, sempat ada event di sini. Tetap. Tapi suaranya kan udah lama gak kedengeran sama pendengarnya RRI ini. Betul. Ayo diajak siaran lagi. Disapa dulu dong boleh, Torik. Halo semuanya yang hadir hari ini di Auditorium RRI, boleh minta tepuk tangan paling meriah.
Luar biasa. Cakep. Karena acaranya pesta bola dunia harus semangat suaranya. Harus, Tapi harus. penasaran, jadi seorang match announcer PSIS, Betul. itu caranya gimana sih? Caranya ya pasti dulu itu gara-gara posisinya kosong. Oke, terus buka open recruitment kan. Apply lah itu. Apply, dites, terus ya alhamdulillah mengalahkan berbagai macam ya teman-teman Boleh yang dites ya lain. kalau gol kayak gimana, boleh ya? Boleh? Oke, coba kalau misalnya Beto Gonçalves ngegolin ke PSIS, gimana? Oke. Nah kalau biasanya itu ada dua kemungkinan teman-teman. Biasanya Asik. gol itu bisa langsung kita lihat sah itu kalau penalti, ya kan? Atau memang gol itu terjadi tapi harus cek VAR. Oke, kalau ini kalau penalti coba. Kalau penalti gol ya, Iya. oke. Misal Beto ya, Boleh. oke. Aduh, grogi saya nih kalau di sini. Ayo. Oke. Bisa. Oke, siap 1, 2, 3 gol. Gol! Gol! Gol dicetak pemain bernomor punggung 99, Beto. Penonton jawabnya Gonçalves. Oke, coba lagi. Stadion jawabnya gitu. Coba lagi. Oke, Beto. gol dicetak nomor punggung 99, Beto. Gonçalves. Beto. Gonçalves. Kasih tepuk tangan buat Torik. Oke. Torik, kita agak ke sini dulu nih ya. Mau di Agak sebelah mana? PR ya, agak Angle-nya PR sebelah ya. mana? Angle-nya Bebas, situ, bebas. oke. Agak PR ya. Kita nggak berdua doang nih Torik nih. Karena kita punya ada 3 orang narasumber yang akan kita ajak ngobrol di hari ini. Oke, yang pertama langsung saja saya persilakan. Ini dia adalah owner dari sebuah sekolah sepak bola yang melahirkan banyak sekali pemain-pemain di kota Semarang. Dan anak-anaknya juga banyak sekali ternyata. Langsung saja kita perkenalkan, ini dia Mas Alex Wicaksono. Oke, silakan Mas Alex bisa menempati kursi yang sudah tersedia. Oke, salin dulu. Oke, selanjutnya yang akan ngobrol juga dengan kita hari ini Torik dan juga hadirin sekalian, ini dia seorang pengamat sepak bola. Tentunya kita akan ngobrolin juga tentang bagaimana sih nanti kalau di Piala Dunia ini kemungkinannya siapa nih yang bakal berhasil menang ataupun mungkin yang bakal terjungkal ini kayaknya ya. Langsung aja, ini dia Bapak Hamdani, seorang pengamat sepak bola. Luar biasa ya narasumber kita hari ini. Lengkap dong ya, ada orang yang di grassroots-nya ada, yang mengamati ada. Betul. Nah, ini yang bisnisnya di sekitaran sepak bola nih Torik. Oke, langsung aja kita perkenalkan, ini dia pengusaha sepatu bola. Karena kalau nggak ada beliau, ini adik-adik yang main di depan ini cekeran semua. Betul, Messi juga nyeker teman-teman. Messi nyeker, Ronaldo nyeker, bayang no Messi nyeker kayak piye. Langsung saja, ini dia Mas Bukti Alfian, pengusaha sepatu bola. Luar biasa. 40 mas, saya 40 mas. Saya 44 mas kebetulan mas. Kok ngenyang gini-gini ya. Oke, terima kasih. Selamat datang di Auditorium RRI Semarang mas dan bapak sekalian. Nanti kita akan ngobrol panjang lebar nih soal Piala Dunia tentunya. Tapi sekarang kita akan menyaksikan, ini adalah tadi sudah sempat membuka acara kita nih Torik nih di hari ini. Dan tentunya ini kebanggaannya RRI Semarang karena dia ini adalah juara 2 Bintang Radio Indonesia tingkat nasional 2025. Langsung saja, ini dia Tasya Ivanka. You're a shoulder, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself out. Get back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's a series getting closer, this isn't over. The praise you're on, you feel it. You've got it all, you're leaving. When you forget up, oh,
oh, when you forget up, Zamina mina sangalewa. This time for Africa. Zamina mina, waka waka, Zamina mina sangalewa. This time for Africa. Zamina mina, waka waka, Zamina mina sangalewa. This time for Africa. Listen to your old God. This is our motto. It's time to shine. Don't while your life forwards for total. People are raising their expectation. Go and feed them. This is your moment. No hesitation. Today your day. Believe it. You taste the fame. Believe it. If you go get up, oh, oh. If you don't get up, Samina mina sangalewa. This time for Africa. Samina mina, waka waka, Samina mina sangalewa. This time for Africa. Samina mina, waka waka, Samina mina sangalewa. This time for Africa. Samina mina, waka waka, Samina mina sangalewa. This time for Africa. Samina mina sangalewa. This time for Africa. Semuanya di sini yang tahu lagunya kita nyanyi bareng-bareng ya. Bapak-bapak yang ada di belakang, kakak-kakak boleh sambil ikut nyanyi. Ingatkah kan dirimu yang pernah menyakiti aku? Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku semua. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Ingatkah kan dirimu yang pernah menyakiti aku? Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Say, izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Mengapa kau begitu mudahnya berpikir hanya dalam waktu yang sekejap mata? Ku tahu hanya bibirmu yang bicara, tapi hati kecilmu masih mencintaiku.
saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Terima kasih. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tasya Ivanka. Dan kita masih kembali lagi di Talk Show Pesta Bola Dunia 2026. Sekali lagi semangatnya boleh dong di Auditorium RRI Semarang, mana suaranya? Oke, karena Pesta Bola Dunia, Piala Dunia identik dengan semangat, jadi harus semangat juga yang ada di Auditorium RRI Semarang. Nah, betul tapi banget. kita mulainya ini dengan satu hal yang basic dulu nih, Torik nih. Apa tuh, apa tuh? Kita pengen tahu jagoannya dari Torik dan juga narasumber yang ada di hari ini, yang ada di Auditorium RRI Semarang kali ini. Torik dulu deh, jagoannya di Piala Dunia 2026 siapa nih kira-kira? Ini satu-satunya tim yang dari 98 juara 2 kali. Prancis. Oke. Prancis. Kenapa Prancis? Fansnya Prancis ada gak? Ada ternyata. Kenapa Prancis? Prancis kan saya udah ngikutin bola tuh dari 98 kan. Oke. Pertama kali lihat bola seneng, juara ya udah itu sampai sekarang kan gitu basicnya kan. Sampai sekarang. Iya. Mbappe aman ya? Mbappe ya berantem dikit oke lah. Oke, mudah-mudahan gak berantem di tim ya. Ya. Mas Alex, jagoannya siapa nih Mas Alex? Kalau saya yang pasti Argentina. Argentina, fansnya Argentina ada? Ada? Wah, sepi. Musuhan kita, musuhan. Musuhan. Iya. Agak mau dipisahin dikit boleh nggak? Mas Alex kenapa Argentina? Argentina dengan Amerika Latin sepak bolanya selalu menarik ya. Iya, Jadi benar. Piala Dunia kemarin kan juara Piala Dunia. Jadi kali ini kita nantikan Argentina lagi, apakah masih bisa? Oke, optimis Messi bisa bawa trofi lagi? Optimis selalu. Oke, optimis. Oke, Pak Dani kita skip karena nanti lebih panjangnya sama Pak Dani. Oke. Mas Mukti nih, jagoannya siapa? Oke, kalau untuk jagoan sebenarnya sama seperti Prancis tadi. Ya. Oh, Cuman ada satu tim lagi yang menarik untuk diikuti Mas, Apa? yaitu Norwegia. Norwegia. Ada Jadi, Haaland ya soalnya. Kan waktu fase grup ini kan dari 8 match kan 8 kali menang. Betul. Yes. Total sudah ada 37 gol ya Mas. Nah itu perlu dipertimbangkan untuk Norwegia. Barangkali Oke. menjadi kuda hitam di Piala Dunia tahun 2026 ini. Boleh. Tapi Mas Mukti kalau final misal Norwegia versus Prancis dukung mana? Prancis. Prancis ya. Tetap Oke, Prancis Mas. ya ujung-ujungnya ya. 40 ya Mas. Jadi, tapi kalau misalnya yang menang Mas Mukti, tarik kasih sepatu. 48 ada. Oh. Oke, Pak Dani nih, pengamat. Kalau Pak Dani jagoannya siapa nih, tapi kalau boleh tahu? Oke, kalau saya sebenarnya Perancis. Oh, Sebenarnya. udah Argentina, Mas. Tapi saya sedikit percaya mitos. Ada mitos di Piala Dunia. Kalau di Amerika Latin tim dari Eropa jarang menjadi Melempem. juara. Melempem. Iya. jadi jagoannya agak sambil ketar-ketir ya? Ya, saya Brasil. Karena apa? Argentina sebenarnya juga bagus, tapi mitos lagi tidak ada yang juara pertama, juara kemarin Iya. jadi juara lagi Back to back belum ada. Jadi Brasil. Oke, Brasil. Iya. Ini Neymar dipanggil nggak apa-apa ya Pak ya? Gimana? Neymar kan dipanggil nih, terus aman ya? Aman. Berarti. Oke. Tapi kalau ke Pak Dani dulu deh, karena kan pengamat nih. Jadi kalau ngeliatin kekuatan 48 tim yang ada, ini kayak gimana? Apakah ini merata atau kayaknya tim-tim unggulan akan lagi-lagi jadi yang juara lagi nih? Atau akan ada kejutan kira-kira? Ya, jadi gini, dengan konsep baru yang 48 tim ini semakin menarik. Karena apa? Piala Dunia itu tidak lepas dari drama-drama.
Belum tentu tim yang besar akan gampang mengalahkan tim kecil. Contohnya juara bertahan kemarin Argentina kalah sama Saudi Arabia. Oh, Siapa iya. yang menyangka? Ya, dengan banyaknya tim ini semakin banyak drama, semakin banyak pertandingan, semakin menarik. Tetapi ada catatannya, pemain juga harus menjaga kondisi. Capek. Betul. Betul. Makanya itu Prancis juara. 1, 2, 3 skuadnya penuh semua. Mudah semua ya. Karena Penuh kalau semua ngeliatin Prancis. depannya Prancis ini ngeri, ada Mbappe, terus juga ada Dembele juga. Jadi Strikernya maut semua Iya, itu. mau semua. Ekiteke, Dowe, ya kan? Bener. Luar biasa. Tapi hati-hati ya, kayaknya pada pengen main semua itu kayaknya ya. Jadi harus lebih hati-hati. Tapi kalau ngeliatin potensi tim-tim kejutan nih Pak Dani, ada nggak sih kira-kira? Tadi kalau Mas Mukti bilangnya salah satunya Norwegia katanya, karena produktivitasnya di kualifikasi lumayan oke. Punya Haaland yang sekarang ya terbaik di dunia, Haaland sekarang. Ada nggak nih tim lainnya mungkin bakal jadi kejutan kira-kira? Kalau kejutan karena saya dari Asia, saya melihat Korea Selatan. Korea Selatan. Kenapa? Kenapa Korea? Karena di babak fase grup dia agak enteng. Oh iya, Dia di grup A itu Korea, kemudian yang agak berat Meksiko, terus kemudian Republik Ceko, satunya Afrika Selatan. Ini Asia. Yang kejutan ya, Yes. menurut saya Korea Selatan. Korea Selatan dengan Son Heung-min-nya masih main, padahal udah 35 ya. Iya. Udah main di Liga Amerika Serikat, kayaknya masih akan jadi andalan gak nih? Atau kayaknya udah agak turun-turun dikit nih? Ya, masih andalan dan juga tadi seperti Mas Torek bilang karena ini kan kalau tadi pemain Perancis muda-muda ya, karena pertandingan banyak lah. Korea itu kan fisiknya bagus ya. Iya. Ya, negara gingseng ya. Jadi menurut saya kejutannya justru kali ini di Asia. Asia. Kemarin oke. sempat Jepang membuat kejutan juga. Nah, kali ini menurut saya ini Korea Selatan. Oke, Pak kalau Portugal gimana? Katanya kan Portugal nih ada konspirasi Portugal bakal juara Piala Dunia 2026 nih katanya. Karena katanya kan Ronaldo juga umurnya udah segitu, udah Iya. 39 hampir 40. Iya. Bakal juara nggak nih kira-kira Portugal? Zaman dulu itu isu yang lama. Portugal juara tapi ternyata tidak pernah Iya. juara ya. Dulu malah masih ada Nani, ada bagus-bagus. Tapi mungkin saya juga berharap sih kadang-kadang kasihan sama Ronaldo ya. Pemain bagus tapi nggak pernah juara dunia ini. Iya, bener. Kita lihat apakah nanti beneran karena kasihan menangnya atau emang karena timnya tangguh gitu. Iya. Oke, tapi kalau kita ngomongin Piala Dunia tentunya juga ini kalau di Indonesia walaupun kita nyaris banget jadi pesertanya, tapi tentunya juga menginspirasi adik-adik kita yang tadi ada di depan ini, ada adik-adik dari Baladika Football Academy juga yang hadir juga, tepuk tangannya boleh dong adik-adiknya. Nah, kita ke Mas Alex nih. Mas Alex kalau ngeliatin dengan adanya Piala Dunia, dengan demam Piala Dunia, ini sebenarnya buat anak-anak SSB ataupun mungkin juga anak-anak yang ikutan atau pengen ikut sebenarnya di sekolah sepak bola, ini minatnya kayak gimana sih Mas? Ya untuk Piala Dunia itu kan event dunia ya. Pastinya sangat berpengaruh untuk anak-anak, minatnya jadi lebih banyak dan orang tua pasti menginginkan ketika melihat tayangan Piala Dunia pasti akan menginginkan anaknya seperti pemain idolanya, ingin memasukkan ke sekolah sepak bola. Jadi Betul. seperti tahun-tahun sebelumnya ketika itu ada timnas yang baru bagus-bagusnya di era Sintayong itu juga memotivasi anak-anak untuk masuk di SSB itu lebih banyak lagi. Oh, Oke. Jadi artinya kalau misalnya dengan event-event misal kayak timnas lagi bagus atau mungkin kayak Piala Dunia nih sekarang minatnya anak-anak buat main bola, buat belajar bola justru banyak ya Mas ya? Lebih termotivasi lagi pastinya. Apalagi lebih kalau banyak. Indonesia masuk Piala Dunia. Wah, Pasti itu ngeri lebih- banget itu. Ini bajunya aku sama bajunya Torik sama bajunya Pak Denny valid jadinya. Karena Indonesia benar masuk Piala Dunia. Iya. Tapi mudah-mudahan 2030 amin. 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 Boleh. Karena ini Mas, saya belum move on Indonesia gagal di Piala Ya, Dunia. ya. Aduh, Pak Denny. Selangkah sama, Pak. lagi. Sama Pak, saya juga masih belum bisa move on Iya, Pak. iya, Sama, iya, Pak. iya. Oke, tapi kalau ngeliatin dengan semangatnya anak-anak ini berarti semakin termotivasi kah atau kayak gimana nih kalau Mas Denny, kalau Mas Alex ngeliatnya? Ya itu tadi lebih motivasi untuk latihan, untuk lebih semangat berlatih dan untuk mencapai cita-cita mereka menjadi pemain profesional itu lebih tinggi pastinya. Oke, karena kalau nggak salah Baladika juga ada beberapa yang akhirnya tembus ke nasional juga ya Mas ya? Dulu ada Septian David itu yang Septian tahun David Maulana. 2001 itu. Oke.
Mas Alek, saya pengen nanya nih, kan banyak juga orang tua kan yang apa ya, naruh anaknya di tempat akademi latihan bola. Ada nggak di sini anak-anak yang namanya mungkin Beckham, Zidane, terus Ronaldo, pasti ada ya? Ada Maldini itu. Nah, Oh. Maldini. Mana? Yang mana? Mana Maldini? Namanya Oh Maldini. itu. Semoga- Posisinya apa? Back. Wah persis sudah nanti. Semoga mainnya kayak Maldini beneran ya. Amin dong. Sama, hampir sama. Iya. Mainnya ngotot juga. Oh, oke. Karena Maldini juga kalau pas Italia ngotot juga mainnya hitungannya ya. Oke, nah sekarang ke Mas Mukti nih ya sebagai orang yang bisnisnya adalah di dunia sepak bola khususnya soal sepatu. Ini kalau musim Piala Dunia kayak sekarang ini sebenarnya orang-orang tuh jadi minat untuk belinya tuh jadi makin tinggi kah atau gimana Mas? Iya Mas, otomatis ya saat ada event Piala Dunia seperti ini itu penjualan juga meningkat. Sebenarnya kalau diperinci kalau dalam bisnis itu lebih banyak itu penjualan di jersey ya, seragam kaos itu. Tapi jangan lupakan sepatu juga. Oh iya. Kalau jersey kan memang orang yang nggak bisa main bola itu juga bisa pakai jersey-nya. Kalau betul. sepatu kan orang yang bisa main bola. Nah, tapi ternyata kalau dilihat dalam kacamata bisnis nih, orang ngapain sih tuh jualan sepatu kan orang cuma beli sekali, belinya nanti 1 tahun 2 tahun lagi. Ya. Iya. Ternyata orang yang cinta dalam sepak bola itu satu orang bisa punya 1, 2, 3, 4 pasang Betul. sepatu loh Mas. Betul. Nah, Tor juga gitu. Iya, saya bahkan kalau kondangan pakai sepatu bola. Saya, Mas. Aduh, ngapain Tor? Ngapain? ini saya mau klarifikasi, maaf ya, saya pakai sepatu pantofel karena setelah ini saya lanjut ke kerja. Jadi tadi mau tanya Pak Dani nanti pakai sepatu, gak apa-apa langsung kerja aja. Kirain sekalian Mas Mukti dipakein sepatu bola sekalian. Ya benar pakai sepatu sport tadi ya. Empat-empat Gitu, ya Mas ya. Lagi. Tapi aku pengen ketorik nih sebenarnya nih. Karena kan konten kreator, influencer juga sebenarnya kalau ngeliatin hype-nya Piala Dunia di Betul. 2026 ini kayak gimana sih kalau menurut kamu? Kalau Piala Dunia memang dari kecil saya kan memang juga SSB Mas, saya juga SSB, saya ngikutin bola dari kecil. Bahkan kalau zaman kecil ada Liga Champions saya nggak dibangunin ibu saya marah, saya nggak mau sekolah bahkan Mas. Serius. Karena kalau nggak dibangunin nggak mau sekolah gitu ya? Betul, nggak mau Oke. sekolah karena memang dari kecil cita-cita saya jadi pemain bola. Oh. Cuman karena mungkin saya tidak tekun, terus mungkin pola makan. Nanti saya juga pengen tanya nih, pola makan anak teman-teman SSB ini gimana nih Baladika nih? Karena zaman dulu mungkin karena orang tua saya mungkin belum bisa ngasih gizi yang baik ya, makanya saya kayak gini nih, nggak jadi pemain bola nih. Aduh. Boleh Mas Alex jauh deh, boleh deh. Dijawab boleh Mas Alex silakan. Untuk pola makan sendiri sudah diatur sama coach, itu Oke. ada pola makannya tersendiri. Jadi anak-anak sudah terjadwal untuk istirahat, pola Betul. makan itu pasti coach sudah memberikan jadwal-jadwal yang sesuai. Cuman kembali lagi kan sekolah sepak bola kan tidak selalu dilatih sama coach. Betul. Di rumah kan lebih banyak. Betul. Jadi support system orang tua itu lebih penting. Jadi untuk menjaga anak-anak supaya sesuai dengan yang diberikan oleh coach, pola makan, istirahat dan lain-lain itu kita membutuhkan bantuan yang besar dari orang tua untuk mensupport anak-anaknya. Oke, nanti saya bakal tanya lagi nih Mas. Menarik soalnya gimana kita memupuk generasi muda Indonesia ini biar jadi mungkin yang kayak di Ajax lah, iya benar. mungkin di MU, di Blaugrana lah, mungkin kayak gitu. Mungkin Karena nanti- kalau zaman dulu kita main bola aja udah main ya, tapi Betul. sekarang udah segala macam diperhatiin, gizinya Betul. lah, kesehatan segala macam udah diperhatiin sekarang ya. Betul, Kita betul. lanjutkan lagi setelah ini dan kita akan menyaksikan penampilan juggling bola. Dari ini adalah calon-calonnya nih, siapa tahu tadi ada yang namanya Maldini tadi ada, terus juga yang lain-lainnya juga yang tentunya mudah-mudahan nih suatu saat bisa berseragam nih merah putih tim nasional Indonesia, siapa tahu ya, mudah-mudahan. Ini dia penampilan juggling bola dari siswa Baladika Football Academy.
Oke, terima kasih teman-teman dari Baladika Football Academy. Terima kasih. Nanti kita akan lihat lagi penampilannya mereka seperti apa. Tapi Torik, halo. Oke, kita boleh maju dikit deh, Torik deh. Kita maju dikit. Oke. Karena kita Oke. ada Kenapa? sesuatu nih buat yang hadir di auditorium RRI Semarang di hari Oke. ini. Kita punya hadiah. Hadiah. Buat orang-orang Betul. yang nanti kita kasih kesempatan untuk nendang ke gawang. Nah, Oke, dengan itu siap. nanti kita panggilkan Hernando ya. Ojo. Angel ya. Oke. Kita punya hadiah untuk yang ada di sini yang mau coba untuk nendang bola ke gawang yang ada. Nanti Betul. kita kasih hadiah. Kita Betul. butuh 5 orang, silakan tunjuk tangan yang mau dapat hadiah silakan. Satu. Oke, 1 itu, yang 2 yang pakai sarung tangan boleh maju. Tiga cowok, 2 cewek mungkin Oke, ya. 1 akan tunjukin cowok ya. Yang itu 1 di situ, silakan maju ke depan boleh. Torik yang cewek Torik, tunjuk. Siapa? Satu lagi. Yuk, oh ya udah, ayo maju. Oke, kita punya hadiah voucher menginap di auditorium RRI. Waduh. Nanti di sini semua ya. Trik, aku sing ning kene we wegah. Oke, 1 2 3 4, oke 5, oke. Jadi adik-adik caranya gampang sekali. Jadi silahkan menendang bolanya ke gawang yang ada di sana. Kita kasih 3 kali kesempatan untuk menendang. Nah, nanti Oke. pokoknya sekali aja masuk nanti kita kasih hadiah. Oke, ngerti semuanya? Oke, Oke. langsung boleh berbaris dari depan ke belakang. Oke. Dari sini, masa dari sana? Jangan dong, kejauhan Tapi dong. kalau gol harus selebrasi ya. Selebrasi. Ya. Oke. Selebrasinya kalau di sekolahan kayak gimana? Nah, tuh tunjukin. Ya. Oke, Oke. langsung kita mulai. Ini dia, games adu penalti. Kasih semangat buat adik-adiknya yuk. Oke, kita mulai. Aduh, sayang sekali kipernya terjengkang. Kita lihat. Oke, coba yang kedua silakan. Oke. Yang tadi udah baris di belakang lagi, nanti biar kita ulang lagi. Oke, lanjut yang ketiga. Oh, hampir saja. Selanjutnya, Oke, 1, 2, 3. Oh, itu emang orang tapi bukan kipernya ya dek ya. Jangan Bukan. kencang-kencang, kamu punya dendam sama Mas Aris. Oke. Aduh, sayang sekali kipernya terjengkang lagi. Kita cobain dia percobaan kedua. 1, 2, 3. Oh, selebrasi. Oke, di sini dulu. Oke, yang udah di sini dulu boleh. Lanjut lagi. 1, 2, 3. Oke, baris belakang lagi. Yang belum tadi, oke silahkan coba lagi. 1, 2, 3. Oh, Hampir. nyaris. Oke, coba lagi. 1, 2, 3. Kenceng juga ya ternyata tendangannya ya. Sini ya. 1, 2, 3. Oh, bablas. Jangan kencang-kencang, Masnya. Bablas. Ini asuransi soalnya ya. Ya. Oke. 1, 2, 3. Oh, oke. Dicoba lagi. 1, 2, 3. Aduh. Hampir saja. Oke, kita coba lagi. 1, 2, 3. Oh, selebrasi. Masuk. Oke. Boleh. Oke. Dicoba. 1, 2, 3. Go, selebrasi. Ayo. Masuk. Oke, Kak, kita coba kasih lagi ya. Kesempatan lagi boleh ya? Oke. Berapa pemenang? Kita kasih aja sampai masuk. Satu lagi boleh deh. 1, 2, 3. Oh. Ayo, Dik. Durasi acara kita tergantung di kamu ya. Oke, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sayang sekali. Cukup. Oke, boleh ke sini semua. 3 orang. Masuk gol. Oke, yang tadi belum dapat ya. Berarti kita pulangkan Nanti masing-masing. ikut quiz lagi Nanti ya. ada quiznya lagi ya. Oke. Yang tadi belum masuk boleh balik lagi dulu ke tempatnya boleh.
Aduh, oke. Nanti kita masih punya hadiah banyak. Betul. Ya untuk Sini, yang sini, ada di sini. sini. Oke, boleh ke tengah sedikit? Oke, silakan untuk hadiahnya boleh diberikan. Kasih tepuk tangan dong buat adik-adiknya yang berhasil. Oke, silakan. Oke, kita foto dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, 1. Thank you, terima kasih. Silakan bisa kembali lagi. Oh, Gimana? tendangannya kenceng-kenceng, Rik. Iya. Serius, aku nek mbok kon nendang kaya ngono. Wah, 12 tekan ngono. Ra tekan. Oke, kita akan menyaksikan kembali penampilan dari seseorang yang tentunya tadi sudah menghibur kita dari tadi nih Rik ya, tentunya suaranya juga sangat amat bagus. Ini dia Tasya Ivanka. Masa lalu bersenda di taman yang indah, sungguh riangnya di hatiku, karena kini kita percaya cintaku tercapai, punyai kebebasan, dan di kau percaya, telah percaya. Sinaran mentari menyinari, menusuk ke jiwaku ketika bersamamu. Mesranya bila kita berdua, bagai malika indah yang tumbuh di muka dunia. Ikatan telah dijalinkan, hatiku terima terbuka. Semua nyanyi bareng-bareng boleh? Sinaran mentari menyinari, menusuk ke jiwaku ketika bersamamu. Mesranya bila kita berdua, bagai malika indah yang tumbuh di muka dunia. Oh, peliknya rasa apabila di kau tiada. Cintaku tercapai. Cintaku tercapai, punyai kebebasan, dan di kau percaya, telah percaya. Sinaran mentari menyinari, apabila di kau pula bersamaku semula.
jalan lagu, bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara, bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Semua cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Dan ku jalan lagu, bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara, bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Terima kasih. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tasya Ivanka. Dan kita kembali lagi di talk show Pesta Bola Dunia 2026. Kasih semangatnya lagi dong. Yang ada di Auditorium RRI Semarang di hari ini. Luar biasa. Luar biasa ya. Tadi kita sudah melihat ada yang juggling, ada yang penalti, ada yang macam-macam. Kita lanjut lagi ngobrol dengan narasumber-narasumber kita di hari ini. Kita ke Pak Dani dulu deh ya. Karena kalau ngeliatin di Piala Dunia ini pasti tentunya akan memunculkan pemain-pemain yang punya potensi, pemain-pemain yang akan bersinar. Nah ini yang bukan yang muda dulu nih, tapi pemain-pemain yang senior kira-kira. Yang akan bersinar nantinya di Piala Dunia 2026. Kalau menurut Pak Dani ini siapa aja nih kira-kira? Pemain senior ya? Ya, yang bukan yang muda-muda. Oh ya bukan, yang senior sudah pasti Ronaldo. Karena ini Piala Dunia terakhir bagi Ronaldo dan dia belum pernah memegang trofi seperti Messi. Betul. Ya, karena rivalitas Messi Ronaldo itu kan sudah menjadi rahasia umum. Ini pembuktian dari Ronaldo.
Momen pembuktiannya Ronaldo karena ya ini udah di ujung karirnya. Betul. Kemarin aja di Liga Champions kedua aja nggak bisa menang. Siapa tahu penasaran pengen dapat piala sekarang ya. Iya. Oke. betul, Selain Ronaldo, siapa lagi nih Pak Dani? Sebenarnya juga sama. Jadi rivalitas ya, rivalitas. Tapi kalau menurut saya ini pembuktian benar-benar di Piala Dunia ini tengah-tengah sih. Haaland. Nah, Oke, tengah-tengah kenapa? ya. Tidak terlalu tua, tidak terlalu muda Oke, kayak yes. gitu ya. Tapi dia sudah membuktikan di liga-liga Eropa, tapi ini pembuktian di Piala Dunia. Karena Piala Dunia itu sangat sakral. Belum tentu seperti Neymar seperti itu juga menurut saya kurang sukses Betul. banget di Piala Dunia. Ya ini pembuktiannya itu dua, Ronaldo sama Haaland itu. Ronaldo sama Haaland. Oke. Tapi ada nggak sih mungkin pemain-pemain yang sebenarnya mungkin ini under the radar-nya nih, atau mungkin sebenarnya Kuda nggak- hitam lah. Kuda hitamnya ada nggak nih? Possible nggak nih kalau di Piala Dunia sebenarnya? Maksudnya? Yang mungkin gak banyak diomongin. Kita kan paling sering ngomongin Mbappe mungkin, atau Iya. mungkin Haaland, Ronaldo, Messi. Tapi Piala Dunia tuh possible gak sih memunculkan nama-nama yang kejutan ternyata, oh ternyata mainnya bagus nih ternyata. Oh ya, ya. Kalau kejutan pemain muda menurut saya ini ada pemain Brasil namanya Endrick. Hendrik ya. Hendrik ya, Iya. dia masih 20 tahun Yes. dan dia dulu dari Palmeiras itu baru 16 tahun. Benar. Kemudian terlalu cepat diambil Madrid. Madrid, Iya. Lyon sekarang ya. Nah, sekarang Lyon. Iya. Tapi di Madrid kan dia kalah sama Junior, Betul. sama Mbappe. Betul. Tapi Iya. mungkin ini ajang pembuktian dia Piala Dunia. Karena di Lyon kan dia debutnya bagus Iya, sekali. bagus, bagus, betul, bagus. Ya, betul, ya. betul. Ini Endrick ini dari Brasil. Pak Hamdan, ini pertanyaan. Messi atau Ronaldo? Nah loh. Ronaldo. Ronaldo. Karena saya Madridista. Oh, iya. Jadi ternyata. saya nggak suka Barca. Oke, fansnya Messi mungkin siap-siap di kolom komen ya. jangan. Oke, tapi kalau pemain muda selain Endrick siapa lagi nih yang mungkin punya possibility untuk bersinar di Piala Dunia? Ada sebenarnya satu pemain itu Nico Pas. Nico Pas, ya. Dari yang Como, ya? Como, Oke, betul. Nah, dia sebenarnya lahirnya sih di Spanyol, tapi dia milih Argentina karena orang tuanya pemain Pas itu juga pemain Argentina. Itu bagus itu di Como dia sudah sangat mewarnai gitu. Oh ya, jadi salah satu alasannya Como bisa bersaing juga di Eropa ya, mau masuk ke Eropa ya di Italia ya. Oke, kita Satu lagi yang sudah walaupun saya bukan Barca mania tapi siapa lagi bukan Yamal. Oh iya. Walaupun Yamal agak ketar-ketir karena masalahnya adalah ini kepanggil atau enggak karena kondisinya dia sekarang Cedera, ya. cedera. Betul. Oke. Itu nanti ada pembahasan lagi karena pemain sekarang sepak bola itu terlalu capek. Iya. Liganya terlalu padat. Benar. Banyak pemain yang cedera. Haaland, Burn, kemudian Yamal itu karena terlalu capek itu. Oh iya benar. Iya. Mbappe juga cedera sekarang. Iya makanya, aku tuh main football manager, ngeliatin schedule-nya 3 hari mainnya. Berarti bener ya capek ya Pak sebenarnya ya? Capek lah, capek main Oke. bola. Latihannya belum. Bener. Ya kan, kayak gitu pola tidur gak bisa tidur sembarangan pemain bola tuh. Oke, tapi kita Belum. sekarang gimana Pak Dani? Masih ada lagi? Belum ketemu wartawan-wartawan. Oh iya benar. Itu. Belum yang di luar-luar sepak bolanya juga macam-macam Nah, ya Pak ini. ya. Oke, kita ke Mas Alex nih soalnya. Oke. Kalau kita tadi udah nyerempet-nyerempet pemain muda nih sekarang ya. Tentunya juga kita di Indonesia juga pengen nih punya pemain-pemain yang mungkin sekelas Nico Pas, Endrick dan lain sebagainya. Betul. Yang tentunya juga kelasnya juga cukup oke. At least di Asia bisa berbicara. Tapi kalau ngeliatin sekarang ini, yang paling penting dalam pembinaan usia dini, walaupun tadi waktu kita ngobrol udah disinggung tuh. Tadi nutrisi dan segala macam itu juga termasuk. Nah, yang paling penting dalam pembinaan usia dini sekarang di Indonesia, ini apa nih Mas Alex? Ya menurut saya ya kalau di Indonesia sendiri pembinaan usia dini itu masih dibandingkan di luar negeri masih jauh ya. Oke. Cuman bagi saya yang paling penting dalam pembinaan usia dini selama ini saya di sekolah sepak bola adalah disiplin, Betul. konsistensi dan support system yang baik. Support system meliputi dari federasi juga harus ada perhatian ke grassroots seperti kita di sekolah-sekolah sepak bola mungkin masih kurang sekali ya. Itu harus lebih diperhatikan. Kalau dari PSSI sendiri sudah memberikan agenda-agenda rutin sih kepada sekolah-sekolah sepak bola. Tetapi itu masih sangat kurang sekali. Jadi untuk agenda-agenda harus lebih diperbanyak dan anak-anaknya supaya dapat tersalurkan nantinya ke jenjang yang lebih baik lagi. Amin, Artinya amin. kompetisi itu jadi satu hal yang penting sekarang untuk
para anak muda ini bisa mengasah talentnya ya? Iya, sangat penting. Untuk jam terbang anak-anak itu masih kurang sekali dengan kompetisi-kompetisi yang diadakan oleh PSSI. Oke, selain kalau kita ngomongin soal kompetisi, apalagi sih yang mungkin perlu diperbaiki? Karena kan kalau kita ngeliatin pembinaannya tadi menurut Mas Alex masih jauh nih kalau kita bandingin sama Eropa. Masih jauh nih kalau kita ngomongin kayak di Ajax tadi sempat di mention sama Torik, di Barcelona juga. Kalau Mas Alex lihatnya apa yang mungkin masih perlu diperbaiki selain kompetisinya? Sebenarnya dasar yang utama adalah disiplin ya dari pemain itu sendiri. Jadi di Indonesia itu mungkin culture-nya memang dari disiplinnya memang agak susah ya. Karet ya kita ya. Nah, udah susah. Jadi di sekolah sepak bola sendiri dari coaches juga banyak yang mengeluhkan kedisiplinan anak-anak itu selalu kurang. Jadi disiplin itu sebenarnya modal utama, tapi ya gimana ya, kita harus bisa menyesuaikan dengan culture di Indonesia sendiri. Karena disiplin kita memang masih jauh dengan negara Asia seperti Jepang atau Korea seperti yang dibilang Pak Dhani tadi. Memang masih jauh sekali ya. Menurut saya itu yang paling penting disiplin dulu. Kalau anak-anak bisa disiplin dalam segala hal, pastinya nanti untuk melakukan sesuatu apapun itu pasti gampang nanti ke depan. Betul, support orang tua juga pasti. Ya, Support benar. Support sistem PSSI tadi ya, support juga. sistem tadi. Iya. Dan kalau di tadi saya sempat mention Ajax kan. Dan di Ajax itu memang kalau latihan gak cuma latihan. Iya benar. Ada belajar public speakingnya juga kalau di Ajax tuh. Ya, semua diajarkan kalau di. Nah, Boleh nambahin satu lagi? Boleh, boleh. Ya, jadi kalau tadi yang menyambut SSB, kalau dari federasi ya, saya punya pemikiran harus ada kurikulum yang baku. itu, Pak. Artinya bahwa ini loh sepak bola Indonesia itu seperti ini. Dibakukan kurikulumnya satu. Terus yang kedua, liganya mau dibatasi pemain asingnya. Kasihan anak-anak kita nih. Benar-benar sekali itu. Itu. Karena bisa dibilang ya mereka juga bersaing juga dengan pemain-pemain luar, tapi ya itu adalah outputnya setelah mereka dari pembinaan nantinya main ke senior, ya harapannya ya bisa bersaing juga sebenarnya ya. Oke, Torik mau nanya apa nih ke Mas Alex kira-kira? Oke, Mas Alex, jadi kan dari sekian banyak, tadi saya sempat nanya, total itu ada 80 anak didik lah istilahnya kan, kayak gitu latihan setiap Selasa, Sabtu, Minggu kayak gitu. Kalau zaman saya dulu tuh latihan tuh kayak masih nggak tahu ya sekarang ya. Zaman dulu tuh metode latihannya juga kayak ngetrap, ya kan, terus kayak putar lapangan berapa kali, pegang bola itu nggak masuk lapangan tuh nggak boleh pegang bola sebelum pelatih menginstruksikan ayo kita fun game atau gimana. Nah kalau anak-anak sekarang tuh metode pelatihannya kayak gimana nih Mas? Kalau sekarang sih sudah berbeda ya Mas. Jadi sudah ada materi-materi yang terjadwal dari coach. Apakah itu hari ini kita untuk bola terus, apakah hari ini kita fisik, apakah hari ini kita durability, atau hari ini kita endurance, apa stamina atau apa, itu sudah ada jadwalnya masing-masing. Jadi kalau sekarang kalau di tempat saya sih lebih kepada kita selalu bawa bola terus. Jadi supaya anak-anak itu lebih lengket dengan bola gitu loh. Lebih banyak kemampuan individunya. Tapi lebih terjadwal lagi. Terjadwal lagi. Semua sudah materi sudah terjadwal. Jadi hari Selasa, hari Kamis apa, hari Minggu apa. Kita juga ada cross country juga untuk fisik anak-anak. Jadi semuanya sudah terjadwal juga. Oke, klasik nih Mas, pertanyaan klasik. Ini kan banyak nih, kita punya pemain-pemain muda. Bagus, ini digadang-gadang wonderkid nih. Masuk timnas, terus hilang gitu gimana Mas? Ya itu kendala kita memang kayak gitu. Artinya balik lagi sebenarnya tadi disiplin Banyak tadi tuh loh, ya. kita Nah, itu kembali lagi itu loh. tadi. Kembali itu tadi lagi ya, disiplin itu tadi lagi. Berarti adik-adik yang di depan ini harus disiplin kalau emang mau jadi pemain timnas. Betul. Mungkin misal mau kayak, kalau kita ngomongin sekarang, Jay Itzes, Ola Romeni, ya harus disiplin. Karena ya mereka di Eropa pun juga disiplin ya gitu ya Rick ya. Kita kalau disiplin bisa berkiblat sama pemain tadi yang dibilang Pak Dhani, Ronaldo ya. Itu sangat bagus sekali disiplinnya. Itu walaupun dia sudah jadi superstar, tapi di rumahnya itu tidak ada makanan berlemak. Sampai teman-temannya kalau main ke tempat rumahnya itu jengkel katanya. Itu ceritanya seperti itu. Sama Mas. Dan juga grafik anak-anak SSB itu sebenarnya ya, sebenarnya kalau ilmu SSB anak-anak di Eropa itu jangan fisik dulu. Di Indonesia terlalu umur 25 itu sudah mentok. Padahal di Eropa 25 karena gini, anak-anak kecil sudah diajak latihan fisik. Ya gitu. Bahkan saya pernah bicara dengan Awan Sito yang waktu latihan di luar negeri, mau latihan itu ditimbang dulu.
Nah, setelah habis latihan ditimbang. Besoknya kalau dia timbang badan terlalu berat, suruh suruh badannya suruh ideal dulu. Sampai segitunya. Faktor makanan. Nah, kalau anak-anak kita kan makanannya masih gorengan ya. Iya betul. Macam-macam, Pak. Cireng, cilok segala macam. Nah, itu. Ronaldo pernah makan cireng nggak ya? Tapi kayaknya Diajak kesini dulu aja, Mas. Tapi kayaknya kalau aku ke rumahnya Ronaldo juga nggak kuat sih. Gak ada Kenapa? lemak-lemaknya, gak ada makanan yang berininya. Iya, dia kan sering dirasani sama teman-temannya itu. Opok, ya marah, ono pakanane. Aku ra gelem nih ngomongin Ronaldo, rano rendang, rano apa gak ada ya. Bukan nggak mampu loh ya tapi. Iya. Kita ke Mas Mukti nih sekarang ya. Kalau tadi kan kita sempat ngomongin ada pemain-pemain yang mungkin akan bersinar ataupun mungkin juga pemain-pemain muda yang bersinar. Nah, biasanya kalau ngomongin sepatu nih Mas, ya, itu tuh sebenarnya ngikut gak sih ketika ada pemain bagus misalnya kayak ini si Haaland bagus, aku pengen dia punya sepatunya kayak Haaland gitu tuh. Sebenarnya kayak gitu gak sih Mas atau gimana? Iya Mas, betul. Jadi ada beberapa pembeli itu, konsumen yang dia tuh emosional. Pokoknya kalau nggak sepatu ini nggak, ya kan. Bahkan kalau nggak sesuai dengan yang dipakai idolanya, kan kalau Ronaldo kan Nike ya, kalau Messi kan Adidas. Yang penting warnanya sama. Merah saya harus beli merah. Kadang kalau nanyanya, kuning beli kuning. nanyanya pengennya sepatunya Ronaldo gitu. Sampai gitu, segitunya. Mas, gitu. Bahkan tadi kalau katanya Mas Mukti waktu tadi kan sempat ngobrol sama Mas Mukti nih, Rick nih. Jadi katanya bahkan sampai ada kolektornya yang emang mereka khusus buat nyari sepatu-sepatu yang emang khusus sama kayak pemain bola dunia. Bener gak sih Mas? Iya betul Mas. Ya. Kalau saya lebih ke sepatu lokal Mas. Jadi di Indonesia ini kita punya brand Speed sama Ortusik ya. Kalau di Speed itu kan ada Lightspeed Reborn. Ya itu pasarannya tuh sangat luas sekali Mas. Jadi kan tadi saya menjelaskan ada satu orang kan punya 2, 3 sampai 4 pasang sepatu ya. Itu kalau ada edisi yang muncul lagi, sepatu yang kelima, keempat itu dijual laku Mas. Kalau sepatu yang umum-umum, dia mau menjual sepatu yang lamanya, nggak laku karena nggak ada pasarnya. Gitu. Bahkan sekarang di Speed itu dia merilis 3 sepatu yang edisi untuk Piala Dunia. Ada yang Portugal, warnanya marun sama hijau sama kuning kombinasinya. Yang kedua ada Argentina putih kombinasinya biru sama lis gold emas itu. Yang ketiga Inggris. Merah putih, merah sama biru. 3 itu. Nah, ini juga tidak kalah saingan dengan yang sepatu yang brand luar Mas. Karena tadi disinggung lokal nih soalnya nih. Berarti sebenarnya kalau ngeliatin kalau kita lihat produsen sepatu lokal pun juga sekarang bagus-bagus ya Mas ya? Sudah bagus Mas. Yeah. Minatnya tuh sampai seberapa sih Mas kalau boleh tahu? Untuk yang brand-brand lokal itu sampai seberapa sih? Ya, untuk brand lokal jadi terutama budget ya. Kalau sepatu luar kan mereka brandnya kan sudah terkenal dan harganya kan lumayan. Nah kalau untuk dibelikan sepatu yang brand lokal itu bisa dapat 2 sampai 3 pasang sepatu. Nah ternyata untuk kualitasnya juga nggak kalah bagusnya dengan yang di luar negeri. Bahkan yang aparel itu Mas sekarang banyak aparel lokal itu yang kerjasama dengan yang di luar negeri. Seperti yang di Jawa Tengah itu ada di Oliver ya itu dia kerjasama dengan luar negeri mana itu yang Papua sebelahnya. Papua Nugini. Papua Nugini. Bukan ya. Timor Leste. Oh Timor Leste. Iya, itu kayaknya agak jauh deh Mas kayaknya deh. Timor Leste lebih dekat ke NTT sih ya. NTT sih itu kayaknya, lebih dekatnya NTT sih kebetulan. Oke, tapi ini Mas, tren sepatu 2026 ini apa? Karena kan beberapa tahun kemarin sempat balik lagi vintage yang ada lidahnya segala macem. Nah kalau tahun ini apa? Ini sepatu apa Mas? Sepatu bola atau? Bola. Ya, untuk sepatu bola ini yang tahun 2026 ini kalau yang di Adidas sama Nike itu yang Predator itu ya, kalau di Adidas Predator. Oh Predator. Kalau yang Nike lebih ke banyak yang ke seperti punya Mbappe itu Mas. Oh kayak Olise juga itu yang tinggi-tinggi itu ya. Gimana Rick mau check out abis ini? Enggak lah. Oke, dan kita akan lanjutkan lagi setelah ini dan kita akan menyaksikan lagi nih tadi kemampuan-kemampuan dari anak-anaknya Mas Alex nih kebetulan nih. Oke, kita akan saksikan ini dia penampilan dari teman-teman juggling bola Beladika Football Academy.
Oke, terima kasih adik-adik dari Baladika Football Academy. Oke, tarik kita ke depan lagi yuk. Oke, karena kita masih punya dia dan kita juga mau mengingatkan kalau RRI Semarang tentunya sebagai salah satu media yang juga menyemarakan Piala Dunia 2026 tentunya punya banyak banget program yang cukup menarik yang bahkan ini udah mulai dari bulan April kemarin nih, Ri. Bulan April nanti bahkan sampai berakhirnya Piala Dunia. Sampai akhir Piala Dunia ada Deep Talk Piala Dunia, ada Di Balik Bola, ada ini favorit aku nih. Apa tuh? Gila Bola, Man versus Machine. Oke. Kalau biasanya kita kan ngomongin bola sama orang. Oke. Biasanya frustasi sama AI. Oke. Kita sekarang debat bolanya sama AI. Oh. Tak kasih tau Rik, ngeluh. Iya, pasti lebih tahu kan. Ngeluh. Nah, terus juga ada visual asal review. Nanti bakal ada Torik juga. Oke. Asik. Nobar. Nanti ada juga. Nobar, ya. Pokoknya yang jelas pantengin terus media sosialnya RRI Semarang. Jangan lupa juga didengarkan di Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4 RRI Semarang. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Oke, kita punya hadiah. Kita masih punya hadiah ya. Jadi sekarang kita punya kuis. Kuisnya apa tuh? Kuisnya adalah tebak gambar. Tebak gambar. Oke. Jadi buat yang nanti kita akan tampilkan gambar, disuruh merapat ya. Jadi kita punya gambar nanti untuk yang ada di sini. Silakan nanti kalau udah bisa menebak, nanti bisa tunjuk tangan, nanti kita pilih. Nah, nanti yang beruntung akan dapat hadiah dari RRI Semarang. Oke, sudah siap? Oke, tapi ini ya teman-teman, adik-adik angkat tangan, tapi jangan disebutin itu gambar apa dulu. Di-keep dulu ya. Jangan disebutin misalnya bola warna merah, jangan ya, angkat tangan dulu. Oke, rulesnya kayak gitu ya. Nanti kalau misalnya dijemput kita ulangi lagi. Siap? Sudah siap semuanya? Oke, teman-teman operator, kita bisa mulai? Oke, kita agak menyingkir sedikit ya. Nah, ini adalah siapa? Siapakah aku? Bentar, Satu. bentar. Ulang. Turun dulu. Sabar. dulu. Oke. Mas Torik tunjuk ya. Oke. 1, 2, 3. Kiper. Oke. Maju. Sini, ya udah. Sabar, nanti yang lainnya kebagian kalau kepilih. Oke. Jude Bellingham katanya. Oke, benar atau enggak? Yo, Jude Bellingham. Oke. Silakan hadiahnya boleh dikasih dulu. Oke, kita ke samping dulu aja. Apa? Kita satuin dulu. Samping dulu aja ya. Satuin dulu. Oh, adik ke samping. Dulu. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan tebak gambarnya. Tebak posisi bola. Oke, kira-kira ini bolanya ada di sebelah mana nih? Di posisi A, B, atau C? Sudah tahu? Oke, tarik tunjuk ya. 1, 2, 3. Ini pelatih, coach. Oke. Silahkan maju. Ini yang dampingin kalau misalnya mau coba boleh. Serius boleh, nggak apa-apa. Oke. Monggo Mas di sini.
Silakan ditebak posisi bolanya ada di sebelah mana. Oke, B sebentar ya, B. Ada yang cek. A enggak? Ada yang A Ada yang enggak? Kamu. Kamu sini. Sini. Kamu A. Kamu. Belakangnya, Nah, belakangnya pakai topi. Nah, Ya, kamu Belakang A. bapaknya pakai topi, Oke. oke. Ya, kan belum tentu B kan? Belum tentu B. Belum tentu B kan? Coba. Kamu A, coach B. Ada yang C enggak? Ya. Oke, itu, oke. Ya. Langsung banget. Ya, Oke, berjajar sesuai A, B sama C-nya. Ya, yang C di sebelah sana, yang C di sebelah sana. Yang tadi rebak C di sebelahnya coach-nya. Oke. Moment of truth. Kita lihat bolanya ada di posisi yang mana? C. Waduh, Boleh turun. ternyata yang terakhir malah yang dapat ya. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Oke, kita lanjut. Siapakah aku? Aduh, ini mah gampang. Aduh, ini sih. Bentar. Ini sih gampang. Turun dulu. Oke, Turun siap. dulu. 1, 2, 3. Aduh, pusing aku. Aduh. Lagi. 1, 2, 3. Tuh cewek ada. Boleh. Ayo, maju. Ayo. Maju. Ayo. Kenapa malah jadi tiktokan ya? Ayo. Ini harusnya kamu bisa menjawab. Harusnya gampang ini. Harusnya gampang. Coba siapa dia? Siapa? Siapa lagi? Coba. Pakai mic-nya, deketin. Siapa? Gak apa-apa, sebutin aja. Gak apa-apa. Siapa? Izes. Siapa? Ayo. Se-mentionnya kamu, sebisanya kamu nyebutnya apa? Izes. Bener gak nih? Ayo teman-teman operator silakan dibuka. Izes. Bener. Namanya gak bahasa Inggris kok. Namanya gak ada. Gak apa-apa. Namanya gak ada walking gak ada kok, tenang. Oke, kita lanjut tebak posisi bola. Ini Bang Dodo, bolanya di sebelah mana? 1, turun dulu. 1, 2, 3. Oke, itu yang di pojok. Itu, oke. Coba sini dulu. Oke, tebak bolanya di posisi mana kalau menurut kamu? Di A. Oke, di sini dulu. Ada yang B nggak? Ada yang B nggak? Tunjuk, tarik. Siapa nih? Ini cewek boleh deh satu. Ayo. Oke. Ya. Ayo. Yo. Ayo. Kamu bolanya kira-kira di posisi apa? Kamu udah C ya? A. Kamu A. Kamu apa? B. Oke, coba Kurang C. ada yang merasa kalau bolanya di C nggak? Yang mana nih? Sebelah sini nih. Dari tadi belum ini udah gini semua. Udah gini semua tadi. Turun. Yo, turun dulu. Kibar, turun dulu. 1, 2, 3. Mana? Kompak sekali ya. Kompak. Semoga di lapangan juga kompak ya. Pusing saya. Oke, coba lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Yang kiper deh, boleh deh yang kiper deh. Kiper. Yang kiper boleh deh. Kiper. Wis. Oke, ini tadi tuh sebenarnya ini sebenarnya yang tadi ini bikin tarik penasaran. Tadi tuh sampai nanya, ini kelas berapa tadi? Iya, kamu umur berapa? Umur 2. Umur 2 mah segini. Kelas 2. Kelas 2. SMA mana? SMA. mana? Oh, SD. Oke. Ya. Kalau menurut kamu bolanya ada di C. C. Oke, langsung ya. Oke, boleh agak geser sedikit. Kita lihat bolanya ada di sebelah mana. B. Tadi yang jawabnya siapa? Yang jawabnya siapa? Oke, benar, silahkan. Masih ada lagi teman-teman operator? Masih ada? Masih ada lagi? Oke. Terakhir. Satu lagi. Terakhir. Siapakah aku? Ini siapa? Wait. Bentar, sabar. Jadi Ini- harus nyebutin lengkap kalau ini ya. Nah, ini harus Negaranya, kayak ditantang. Oke katanya. negaranya, Ya. klubnya, Yes. terus jumlah golnya di klub saat ini. Se. Ayo. Kadun mas. Kadun mas. Wetotnya, Waduh. zodiaknya. Bapak ibunya sopo? Nah. Oke, siap? 1,
3. Fabrizio mana Fabrizio? Nah, sini. Fabrizio. Siapa tadi namanya Fabrizio? Fabrizio. Oh ini yang transfer itu dia? Ya, Fabrizio Romano ini. Iya. Oke, Oke, coba. harus lengkap ya. Ya. Ini namanya siapa? Oke. Ada depan. Oke. Sebutin, siapa tuh? Muhammad Salah, Oke, klubnya apa? Liverpool, Asalnya dari mana? Mesir, Mesir. Muhammad Salah, Liverpool, Mesir katanya. Sebelum di Liverpool dia main di mana? Aduh. 4 aja. Itu nggak aja. Itu semuanya disebut. Mohon maaf nih. Satu aja sebelum di Liverpool. Salah tuh pernah main di mana? Dulunya. Chelsea. Tak kira main jawab PSIS. Kita cek, jawabannya adalah Mohamed Salah. Pemainnya Liverpool dan Mesir. Oke, semuanya yang udah dapat silakan baris di sini. Ayo, kita ke tengah. Loh, malah main bola. Begini toh. Kita ke Sini. Di tengah. Oke, silakan. Agak geser lagi boleh? Geser lagi, geser. Nah, X, Oke. X. Nah, udah. Nah, oke, silakan untuk kakak-kakak diserahkan hadiahnya. Kamu jagoannya siapa? Piala Dunia. Prancis, nggak boleh sama kayak aku, ganti. Loh. Ganti. Oke, silakan. Yang mau ngefoto silakan. Oke, itu foto tuh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Makasih banget yang udah menjawab dengan benar. Betul. Ya. Bahkan pengetahuan bolanya bagus. Tahu, Salah tuh pernah di Chelsea soalnya. Betul. Oke. Tapi kita balik lagi ke narasumber kita karena kita sudah di penghujung nih ya untuk kita ngobrolin di talk show Pesta Bola Dunia 2026. Kita ke Mas Alex dulu nih. Mungkin closing statementnya dari Mas Alex kayak gimana nih tentang Piala Dunia 2026 dan ini juga kebetulan mungkin sekalian ya karena RRI ini juga punya banyak banget informasi, punya banyak banget kegiatan juga menyangkut Piala Dunia 2026. Responnya nih sebagai orang yang ada di dunia sepak bola kayak gimana? Silakan Mas Alex. Ya, terima kasih untuk respon saya terhadap Piala Dunia. Semoga Piala Dunia kali ini dapat lebih meriah lagi dan cuman sayangnya Indonesia tidak masuk dalamnya. Jadi semoga di tahun-tahun berikutnya Indonesia bisa ikut meramaikan Piala Dunia. Jadi kita bisa lebih termotivasi lagi untuk sepak bola Indonesia. Semoga bisa lebih maju, lebih berkembang seperti sepak bola internasional dan lebih jaya lagi timnasnya supaya anak-anak dalam sekolah sepak bola lebih termotivasi. Oke, tanggapannya Mas Alex soal RRI dengan banyak banget informasi, banyak banget konten soal Piala Dunia, bahkan kita juga nanti bakal punya dengar bareng, nonton bareng juga. Tanggapannya Mas Alex gimana nih? Sangat bagus sekali, sangat informatif untuk masyarakat. Jadi kita juga bisa tahu hal-hal tentang Piala Dunia nantinya karena juga mendapatkan lisensi Piala Dunia ya dari RRI dan TVRI. Nantinya kita dapat informasi Piala Dunia dari stasiun tersebut. Oke, pokoknya pantengin terus karena informasi soal Piala Dunia ada di RRI. Oke, Pak Dani mungkin sama pertanyaannya, closing statementnya seperti apa dan juga responnya nih karena kita RRI punya banyak banget informasi, punya banyak banget kegiatan tentang Piala Dunia 2026. Responnya apa nih sebagai seorang pengamat sepak bola? Ya, yang pertama dengan Piala Dunia ini semoga menjadi inspirasi buat pemain muda Indonesia. Ya, semoga timnas Indonesia bisa maju ke Piala Dunia. Amin. Terus yang kedua, saya berharap RRI ini seperti zaman saya dulu. Saya dulu mendengarkan sepak bola itu lewat radio. Zaman dulu ya. Sekarang ini dengan RRI digital informasinya lebih akurat, lebih modern. Saya harap semua bisa mendengar atau juga melihat dengan RRI ini. Dengan Piala Dunia ini RRI akan semakin maju. Jaya di udara. Asik. Karena seru ya Pak ya dengerin sepak bola di radio tuh seru ya ternyata ya. Iya, seru juga gitu. Karena memori itu ada. Saya juga kepikiran juga. Ini bagus juga sih memori zaman dulu dengerin radio sepak bola. Itu bagus sekali itu. Itu perlu di sekali-sekali dengan. Jadi kalau
digiring lah itu di radio itu sangat luar biasa sekali. Bahkan dulu ketika nonton di stadion di Wonogoro dulu, itu sudah nonton tapi tetap bawa radio. Benar itu, zaman dulu seperti itu, tetap bawa radio karena kita nggak hafal nama-nama pemain. Yang hafal kan penyiarnya. Ya. Salut buat RRI. Faris kan siaran pagi tuh, besok pokoknya pagi semua kan. Wah, mayan ini. Nah, itu Bagaimana? bagus itu. Bapak Aris. Bapak Ibu Faris. Oke, kita ke Mas Mukti. Gimana nih closing statementnya dan juga pandangannya soal RRI yang ternyata punya banyak banget informasi, punya banyak banget kegiatan soal Piala Dunia dari kacamatanya Mas Mukti nih sebagai seorang pengusaha sepatu bola. Oke, baik. Jadi harapan saya semoga pemerataan sepak bola ini bisa terjadi di semua benua ya. Ini kan selama ini kan hanya di Eropa, Amerika Latin, semoga di benua di Asia, CONCACAF, kemudian di mana nih di Afrika juga terjadi pemerataan sepak bola. Ini kebetulan tadi saya cari informasi dari operator liga itu ternyata pemutaran ekonomi di industri sepak bola itu sekitar kurang lebih 10 triliun per musim. Nah, jadi untuk semuanya saja jangan takut, jangan ragu dan jangan malu untuk mencintai produk Indonesia dalam negeri. Betul. Gitu, okay? Nah, kemudian untuk RR sendiri ini jujur Mas ya. Sebenarnya saya bukan orang Semarang, saya orang Rembang. Saya baru tahu RRI ini. Dulu pernah ke sini waktu jajan di tempatnya Pak Dhani Tan Suri itu. Saya kira ini cuma radio. Ternyata setelah dikirimi flyernya tentang talkshow ini, ada sosial media banyak, saya buka semua. Ternyata inspiratif sekali, banyak informasi di Instagram, di YouTube dan di apa satu tadi? Di Twitter Mas ya? Di semua ada semuanya kita. ada, Semuanya ada kita. Itu saya cek semua ternyata banyak sekali dan semoga bisa bermanfaat untuk khususnya masyarakat Indonesia. Amin. Nah, sekarang kita ke Torik. Oke. Torik sebagai influencer, sebagai seorang content creator juga, kemudian juga bersentuhan juga di dunia sepak bola ya tentunya ya. Tanggapannya nih soal Piala Dunia kayak gimana dan tentunya juga dengan RRI yang akan punya banyak banget informasi dan juga kegiatan tentang Piala Dunia 2026. Kalau menurut Torik gimana? Ya, dua ya pesan saya kalau buat RRI, terima kasih banyak karena nanti kita akan disuguhkan, dimanjakan dengan informasi seputar Piala Dunia. Pastinya kami akan tunggu. Kalau perlu teman-teman di lonceng semua notifnya biar keluar nanti kalau ada informasi pertandingan, highlight segala macam. Terus pesan juga buat adik-adik nih. Adik-adik besok kita nonton Piala Dunia, siapa tahu kita yang nanti bakal ditonton. Karena ya siapa tahu mungkin 5-10 tahun lagi mereka lah yang justru kita tonton di TV. Kita nonton entah itu liga lokal, entah itu main tim nasional Indonesia. Siapa tahu mereka lah yang muncul ya. Yang cowok ataupun yang cewek juga ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Alex, Pak Dhani dan juga Mas Mukti dan juga Torik. Terima kasih banyak, kasih tepuk tangan dong buat narasumber kita di hari ini. Tentunya cukup seru yang kita obrolkan dan tentunya jangan lupa untuk saksikan atau juga dengarkan informasi seputar Piala Dunia dan keseruan tentang Piala Dunia 2026 cuma di RRI Semarang. Tentunya buat kita makin semarakan Piala Dunia 2026 yang berarti kurang sebulan lagi. Yang jelas bakal banyak yang seru-seru. Kalau gitu terima kasih banyak yang sudah hadir di auditorium RRI Semarang di hari ini. Kasih tepuk tangan sekali lagi dan tentunya juga ya terima kasih banyak sekali lagi untuk kehadiran para narasumber kita di hari ini. Dan akhir kata karena acaranya sudah selesai juga tentunya. Saya Faris Magriza pamit, terima kasih dan kita akan saksikan ini dia penampilan dari Tasya Ivanka. Adik-adik dari Baladika boleh maju, boleh joget sama Kak Tasya di sini boleh banget. Boleh maju ke depan adik-adik. Berdebar rasa di dada setiap kau tatap mataku. Apakah arti pandangan itu menunjukkan hasratmu? Sungguh aku telah tergoda setiap kau tatap mataku. Hanya kau yang membuatku begitu melepas panah asmara. Sudah katakan cinta
sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Sini semua. Ku akan setia menunggu satu kata yang terucap dari si hati sanubarimu yang membuatku bahagia. Sungguh aku telah tergoda setiap kau tatap mataku. Hanya kau yang membuatku begini, melepas panah asmara. Semuanya yang bisa joget, sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Panah asmara, panah asmara, panah asmara, oh, oh. Panah asmara, panah asmara, panah asmara. Panah asmara, panah asmara, oh, oh. Panah asmara, panah asmara. Cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Jadi milikku, kau jadi milikku, kau jadi milikku. Panah asmara, panah asmara, oh, oh. Panah asmara, panah asmara.